Halo Kang Dalang. Wah, Apa lo? heboh Kang hari ini, heboh hari ini. Hebohnya gimana? Perdukunan. Kamu tidak mendengarkan toh itu? Dukun meneh. Ya. Nyapa to wong muni dukun? Kenapa tuh orang yang berbicara dukun pasti pikirannya negatif, horor. Nah, Padahal itu adalah warisan-warisan leluhur kita. Sebegitunyakah kita menjelekkan leluhur kita? Sudah berkali-kali saya katakan bahwa dukun itu adalah orang-orang yang mempunyai keahlian khusus. Jadi sebuah gelar warisan Nusantara. Kalau kita pinter, pijet, maka kita akan mendapatkan sebuah penghormatan gelar namanya dukun pijet. Ketika ada orang pinter merawat bayi, melahirkan, menolong orang melahirkan, namanya dukun bayi. cuwili berarti. Ketika ada orang yang pinter dalam hal usada atau pengobatan, maka dia bisa disebut dengan dukun usodo. Ketika bisa menetralkan sebuah tempat angker dan sebagainya dengan mistisnya, kirim, dukun santet, banyak kan macamnya dukun itu. Tapi orang dengar dukun tok, horor banget. Orang melihat gini, Mesti dukun iki. wah, mestilah. Ya itu termasuk bagian dari kita juga. Kebodohan kita juga. Di framing seolah-olah yang pakai belangkon, pakai keris itu selalu negatif, dimusuhkan, dibenturkan dengan agama. Pasti yang agama mesti menang dan seterusnya. Hiburan-hiburan semacam itu akhirnya tentanan dalam alam bawah sadar kita bahwa yang hal seperti itu mesti jelek. Yang berkaitan dengan budaya mesti jelek, tanpa mau mengenal, tanpa mau mempelajari ini. Terus kalau kita nggak mau mengenal, mempelajari, akankah kita menjadi tamu di rumah sendiri gitu loh. Heran aku. Kata-kata kalau kiai itu pasti bersangkutan dengan agama, pasti baik, seolah-olah seperti itu. Kalau Gus itu pasti anaknya kiai berkaitan dengan agama. Ayo kita belajar lagi. Kiai itu adalah sebuah bentuk penghormatan kepada benda, hewan, ataupun manusia. Contoh, di Keraton Surakarta itu ada namanya Kiai Slamet, padahal itu seekor kerbau bule. Sebuah bentuk penghargaan, menghargai. Terus ada keris. Keris itu untuk menghargai sebilah keris. Besi aji disebut dengan kiai juga, Kiai Sengkelat, Kiai Sabu Inten, dan seterusnya. Untuk seseorang yang punya jasa besar, bisa ngayomi dan sebagainya, bisa ngayai anak cucu, bisa ngayai kanan kirinya, memberikan suri tauladan, maka disebut seorang kiai juga. Kiai siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Seperti itu. Jadi tidak kiai itu selalu bersinggungan dengan agama. Bahkan di Nasrani pun ada juga kiai tapi Nasrani. Itu adalah sebuah penghormatan. Contohnya di gini, Sambirjo, Kecamatan Pare. Di situ yang babat alas Kiai Levi, Kiai Levi. Padahal dia Nasrani yang babat alas itu. Ya juga kiai. Mbok Nyai itu sebutan buat yang perempuan. Terus Gus juga gitu. Gus itu sebutan bagi laki-laki yang usianya di atasnya. Gus siapa? Gus No berarti Mas, Kakang Mas No kan gitu. Sebutan bagi laki-laki. Begitu juga dengan bawo. Nah ini perlu diingat, bawo. Orang berpikirnya ada alat kelamin perempuan, jelek konotasinya bawo. Padahal daerah-daerah orang-orang dulu, Jawa Tengah apalagi, itu panggilan sebagai panggilan sayang juga, sama dengan halnya nduk kepada perempuan yang usianya di bawah kita. Nduk statusnya di bawah kita, usianya maupun dalam silsilah kekeluargaan di bawah kita panggil nduk. Begitu juga dengan kuncung, cong, seperti itu. Itu juga panggilan kepada laki-laki, panggilan sayang kepada generasi di bawahnya. Ayo, ojo mikir wele. Saya kan selalu arahkan di framing. Tontonan kita pakai
blangkon, pakai surjan, pakai jari pasti jelek. Yang berbau dengan kembang, berbau dengan dupa pasti jelek. Ya alhasil seperti ini. Kita seolah-olah nyebut dukun horor banget. Ayo influencer, orang-orang yang pinter, followernya banyak. Janganlah kita menambah dosa-dosa kepada generasi penerus. Ayo kita arahkan sesuai jalurnya. Kita kembalikan biar kita tidak berdosa kepada leluhur kita yang sudah mewariskan adat budaya yang luar biasa. Dari nama itu aja lah, dukun itu pasti jelek. Dengan bangga, kami mempersembahkan Bionetra, herbal untuk atasi penyakit mata. Bionetra sudah terbukti dapat membantu penyembuhan keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Diolah dengan peralatan modern dan produksinya diawasi ketat oleh para ahli, menghasilkan ekstraksi herbal nomor 1, sehingga herbal yang terkandung lebih cepat diserap oleh tubuh dan lebih berkhasiat untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Bahan alami yang terkandung dalam Bionetra adalah Spirulina, Vaccinium, Myrtillus fructus, Moringa oleifera folium, dan Daucus carota radix. Diolah dengan teknologi nano, menghasilkan ramuan herbal yang mudah diserap oleh tubuh, mengatasi keluhan penyakit mata tepat pada sasaran. Oke, lanjut. Nah, jadi ayo kita kembalikan sebagaimana porsinya masing-masing, bahwa itu oknum, bahkan bukan hanya dukun, kiai atau gus. Jangan mukul rata, itu oknumnya. Kenapa saya seringkali tidak terima ketika selalu dikaitkan dengan dukun itu selalu dengan hal jelek? Karena itu warisan budaya. Istilah-istilah yang luar biasa. Di Tengger itu untuk menjadi seorang dukun ujiannya luar biasa. Harus ada trap laku dan perilaku. Sekolahnya itu untuk masalah sesaji, bebanten, arti filosofi, dan juga mantra disiplin lelakunya gitu. Tidak semua yang berkaitan dengan dukun itu mesti jelek. Masa sih dukun pijat jelek? Gitu. Dukun itu lah. Karena media sosial kita, film-film, sinetron kita mengarahkan seolah-olah yang berkaitan dengan budaya itu pasti buruk, seolah-olah itu kebodohan, itu warisan yang perlu ditinggalkan. Ingat, leluhur itu mewariskan sebuah adat budaya, itulah yang terbaik, paling cocok dengan anak turunnya. Kalau leluhur kita sudah melakukan sebuah penelitian, sebuah seni filsafat, diwariskan, itulah yang cocok dengan kita. Ambil yang paling cocok dengan situasi kondisi sekarang. Tidak mungkin seekor harimau akan mewariskan ilmu memakan rumput, nyalai kodrat. Kita terlahir kodratnya, kita terlahir takdirnya jadi orang Nusantara. Ayo kita terima bahwa kodrat kita adalah orang Nusantara. Saya tidak berbicara keyakinan A dan B, tapi saya berbicara tentang adat atau kebiasaan orang yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Ada kebiasaannya untuk memayu hayuning bawono, welas asih kasih sayang, tidak hanya dengan sesama, tetapi dengan bawono atau jagat, baik itu tumbuhan maupun hewan, saling mengasihi. Itu warisan budaya kita. No. Lah nek anu niku Kang yang lagi heboh hari-hari ini loh, tanggapannya jenengan pripun? Anu niku lah. Geseng pesulap merah sama Agus nah, okay. Saya tidak ikut komentar tentang hal itu urusan pribadi masing-masing. Tapi saya juga sependapat dengan pesulap merah. Kalau itu semacam perbuatan untuk hiburan, monggo silakan. Tapi kalau dipakai untuk mencari nafkah, ya mohon maaf, jangan. Kaitannya dengan permainan sugesti kepada pasien dan mendapatkan sesuatu, entah itu benar atau salah,
yang dituduhkan untuk seperti itu saya tidak komen mengurusi masalah itu. Semua ada sisi baiknya, ada sisi kurangnya juga. Kayak tadi kadang-kadang Mas Marcel itu mengatakan dukun dibalut dengan agama. Ayo kita kembali kepada ajaran leluhur kita yang adiluhung. Dukun itu apa, kiai itu apa, gus itu apa. Ya terlepas dari Gus Samsudin tekniknya seperti itu, caranya seperti itu, saya juga tidak membenarkan, saya juga tidak menyalahkan, apalah saya. Saya tidak tahu apa-apa juga. Yang saya tahu semuanya berkarma, semuanya berbuat. Kita bisa berbuat baik, kita bisa berbuat buruk, kitalah yang menanggungnya. Itu aja. Kalau orang-orang dulu mengatakan itu perbuatannya seperti ini, itu perbuatannya baik, ya baik dan buruknya juga karena kehendaknya. Ada balasannya sendiri. Ada balasannya sendiri. Kalau kita menjadi hakim, ya gimana? Tapi ya itu ada sisi baiknya juga ada sisi kurangnya. Kalau kita diem juga yes, dinamika lah intinya. Baik dan buruk seseorang, orang itu si A begini, si B seperti ini, si C seperti ini. Kalau kita menyalahkan A, B, C, dia bisa salah juga karena karmanya sendiri. Dia bisa seperti itu juga berbuat karmanya sendiri. Si B ini baik, welas asih dan sebagainya, saya memuji-mujinya, itu juga baik karena yang maha kuasa. Baik dan buruk semuanya juga dari yang maha kuasa. Kalau saya sih itu aja. Karena orang Jawa ngomong ojo gumunan, jangan gampang heran, jangan kagetan. Nah, jadi serang gumun memang watak manusia dewi-dewi. Setiap manusia itu sendiri-sendiri. Itu kalau orang-orang dulu melihat semuanya penuh dengan kasih sayang. Bahkan para orang-orang dukun-dukun zaman dulu ketika sudah lepas keakuannya, keegoannya, muncul keikhlasannya, hatinya sudah kenyal. Ketika melihat hal-hal yang plus minusnya di dunia, dia akan selalu ingat kepada yang maha kuasa, selalu ingat kepada yang maha kuasa. Oh, dia seperti itu ya karena yang maha kuasa juga, karena karma A akan berkaitan karmanya si B dengan si C. Itu juga sudah kehendak alam. Saya tidak menyalahkan hitam, saya tidak akan menyalahkan malam, saya tidak akan menyalahkan putih terang atau siang, karena siang dan malam ini adalah juga karena kehendaknya Tuhan. Aku paling seneng sih paling terang siang, tapi malam bagaimana juga gitu. Saya sering seneng yang baik, tapi saya menyalahkan yang buruk. Nah, ini tahapan-tahapan bagi pelaku-pelaku spiritual rohani, biasanya seperti itu. Di rasa keikhlasan di mana beda dengan yang pelaku jasmani. Kalau rohani itu biasanya berbanding berbalik. Kalau jasmani itu apa yang saya perbuat, apa keuntungan bagi saya, apa kerugian bagi saya. Tapi kalau rohani itu adalah sebuah rasa ikhlas, menerima, bersyukur cuma itu. Dimana yang lebih lucu lagi, ketika kita sudah tidak dihargai, ketika kita sudah tidak dipakai, dicaci dan dimaki, malah ada sebuah rasa lega, ada rasa sebuah kenyamanan di situ, keikhlasan di situ. Itulah kekenyalan hati, menerima pujian dan cacian dengan datar saja. Itu yang sulit. Enak cerita, jalan ini sehingga itu sebuah pelajaran bagi kita bersama juga sih. Kata-kata mbah-mbah dulu kan seperti itu. Inti dari semua lelaku, inti dari semua perjalanan lelaku atau perilaku, tujuannya, intinya dan hasil yang didapat apa toh?
Apakah kalau lelaki sudah puasa dan sebagainya sudah bisa kaya, itu tujuannya? Apakah kalau sudah lelaki puasa bisa hartanya melimpah? Apakah itu? Apakah ketika sudah bisa menjadi sakti, dihargai, diwahne wong, itu tujuannya? Nah, jadi leluhur kita mengajarkan tuing lelaku mentok ke ilmu adalah menjadi baik, ikhlas menjalani kehidupan, memandang dualisme kehidupan, ruap bineda kehidupan itu dengan datar saja. Bunga susah dianggap sama. Tuh, kembali ke kesungan. Wile saya. Dadi lek enek wong apik iki ya ora gumun, belajar untuk seperti itu. Lek enek wong elek ya ora gumun. Nah, itu. Enek wong ngapus iki belajar untuk Ikhlas. Ora kaget. Enek wong sing wah sedekah ngene ya ora gumun. Nanti belajar untuk yes, kabeh belajar, gak ada yang tidak belajar sampai dikubur pun terakhirnya itu belajar tiada habisnya. Adalah sebuah rasa ikhlas. Kebanyakan kita berpikiran jasmaninya pragmatis. Ketika aku berbuat seperti ini, apa yang tak hasilkan? Atau aku menghindari sesuatu biar tidak sengsara. Nah, itu pikirannya. Itu pikiran jasmani. Aku berbuat bersih-bersih tempat ibadah, aku bersih-bersih tempat masjid, pura, gereja, seperti itu. Ada muatan motif. Ya Tuhan, mudah-mudahan aku diberikan ini. Itu kan jasmani. Sebuah perbuatan di mana kita mengharapkan imbalan. Materialistis. Materi. Nah, cocok. Mudah-mudahan aku di punden ini, di tempatnya sariannya atau kuburannya si ini, atau di petilasannya ini, atau di candinya ini, atau di masjidnya ini, saya bersih-bersih mendapatkan berkah. Lah, ini kan berarti belum ikhlas. Ibarat ketika kita datang ke tempat orang tua kita nyapu bersih-bersih, kita nguras, membersihkan apa yang tidak pantas dibersihkan, cuci baju dan sebagainya. Orang tua pasti akan tanya, ngapain anak ini kok rajin banget, ada perlu apa dia kan? Ketika ditanya, kenapa Tole? Kenapa Tono? Ketika ditanya, kenapa Towo? Kamu butuh apa? Kalau ada punya tujuan, aku butuh ini. Oh, berarti kamu transaksional. Gelem nyambut gawe, gelem kerja itu karena ada tujuan. Mau sembahyang, mau ibadah karena ada tujuan. Meminta, itu tadi. Beda lagi ketika ditanya, kenapa Tole? Kenapa toh Gus? Kenapa toh Nduk? Kenapa toh kamu kok bersih-bersih? Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Kamu butuh bayar sekolah? Enggak. Tapi tetap harus bersih-bersih. Besok datang lagi bersih-bersih lagi. Besok datang lagi bersih-bersih lagi. Terus kemudian ketika ditanya lagi, butuh apa? Enggak butuh apa-apa. Butuh ke berbakti, resik-resik seperti itu. Mereka bersih-bersih. Enggak minta apa-apa. Sebagai orang tua, pastinya dia akan ada makanan di belakang tembok di dapur, kamu bawa pulang. Bajumu kok nggak pas toh? Ini tak kasih uang buat beli baju. Pasti orang tua akan memperhatikan. Begitu pun juga dengan Tuhan, gitu loh. Ayo kita menyadari bahwa kita itu butuh Tuhan, kita itu butuh, tapi bukan dengan jasmani, tapi dengan rohani yang bentuknya ikhlas. Kalau jasmani kita akan berpikir tadi, untungku apa, rugiku apa. Aku sembahyang malam, aku sembahyang tahajud, aku sembahyang meditasi malam, aku berjapa, aku berwirid, aku perenungan. Pasti ada harapannya, Pon. Bukan sebagai bentuk keikhlasan, membersihkan diri menjadi yang lebih baik. Itu ajaran Mbah kita dulu. Nah,
dalile apa ayatnya apa Mas loka piro biaya piro utawa nek nggone perjanjian apa enggak, karena leluhur kita ngajinya alam, ngaji baik ya. Ngajinya ngaji alam. Nah, hal-hal semacam inilah yang kemudian tidak banyak ditularkan, seolah-olah wong Jawa dukun mesti elek gitu loh. Lah dukun pijet mesti elek, waduh. Ya iya ya, gak pas lah. Beliau sudah menolong kita kaku kabeh, kesel kabeh, dipijeti jadi enak. Benate matur suwune dikei amplop. Iru tak ngono kuwi. Nek dukun pijet. Tuh yang keliru lagi kadang-kadang ketika gelar dukun pijet ini tidak bisa mijet dengan baik dan benar, menolong dengan keikhlasan, kemudian pasang tarif. Iya. Dukun pijet tuh kalau dukun pijet ini dipakai sebagai sebuah media tolong menolong, patut dukun itu disematkan sebagai gelar yang terhormat. Beliau menolong memijat dengan opah, ya opah sih, sesari dengan wajib ya, amplop tadi, benat tadi seikhlasnya. Tapi kalau sudah pijet ini dipakai sebuah pekerjaan, maka dukun ini tidak layak untuk disematkan kepada tukang pijet tadi. Menjadi tukang pijet, bukan lagi dukun. Tuh, saya sih gitu. Jadi untuk kaitannya dengan yang terjadi di Gus Samsudin maupun pesulap merah, bukan kapasitas saya untuk mengomentari itu. Ya memang dinamika kehidupan seperti itu. Ya itu pasti terjadi ya kan. Dualisme kehidupan, ruang bineda, merah, putih, hitam, putih, siang dan malam. Mulai zaman Sengkuni sampai sekarang ya terus terjadi. Dari sisi mana kita melihatnya, semua berkarya, melakukan karmanya masing-masing, dia akan bertanggung jawab dengan kehidupannya sendiri. Kalau pemahaman saya seperti itu. Kalau di Jawa katakan ngunduh yang Pak Karti, kita berbuat, kita yang menerima. Tabur tua itu pasti wah keduren omongane karma pala lek gak ngene sapa sing arepe jadi pengamu. Kalau konsepnya karena ranah spiritual itu enggak keduren, memang itu yang ternyata terjadi. Tahu gak iso komen guys, aku ada masalah pesulap merah. Dan yang saya komen tuh kadang-kadang penyebutan dukun berkedok agama. Kenapa kok harus kata dukun berkedok agama? Kenapa enggak kiai berkedok agama? Ingat, kiai itu bukan gelar keagamaan saja. Kiai itu gelar Nusantara. Yuk dipikir bareng-bareng pakai nalar kita. Jadi sekarang posisi dukun itu sangat-sangat terpuruk. Seolah-olah dukun itu mesti jelek, lek kiai mesti bagus. Padahal juga banyak oknum-oknum kiai, oknum-oknum gus, oknum-oknum dukun yang tidak sesuai dharmanya yang seperti diajarkan leluhur kita. Tapi sing disalahne mesti dukun. Sing dukune. Dukun ora ngerti apa-apa disalah nih. Dukun pijet, dukun bayi salah nih. Dukun tengger, lu salah bisa gitu. Karena gelar dukun sebenarnya baik. Sama halnya dengan bawuk tadi. Sekarang wong muni bawuk saru banget. Coba lihat lagi, bawuk itu apa? Kenapa tercipta gending pupur bawuk?
Oh, saiki dirungokne, ya apa gendeng purba, oh sarung. Padahal itu adalah bedak untuk anak wedok kecil kan gitu cara bau kan anak wedok cah wedok cilik bau. Lek cah lanang anak laki-laki kecil itu kuncung. Lah yang biasa pakai bedak itu kan kupur itu kan anak cewek, kecil. anak kecil. Bedake cah wedok cilik. Lah saiki kita welek. Ya gimana? Karena kita tidak yang ngerti, tidak memberikan pengertian. Lah mungkin konsepnya Mas Marcel itu memberikan pengertian, cuma kadang-kadang diksi atau pemilihan katanya yang kurang tepat. Tidak hanya Mas Marcel saja, saya lihat banyak juga kok. Jadi yang awam-awam ini seolah-olah dukun mesti dukun santet. Pertanyaannya saya ke dukun santet ini tahu si gelem aku terus terang gitu. Wah, santet dhewe malah ana. Gopuki wong. Ada. Aku loh dukun santet. Aduh. Tidak ada. Ya kalau konten hiburan ya monggo-monggo aja. Ya. Wes ngono aku kok gak usah cerita itu nek perjalanan kapan-kapan di sana. Ono. Intinya satu, ayo kita porsikan sesuai porsinya masing-masing. Kita bangga menjadi orang Nusantara dengan sejuta, beribu-ribu juga adat budayanya. Budaya ini warisan leluhur kita, yang namanya luhur itu yang di atas baik. Ayo kita uri-uri. Budaya adalah identitas dan jati diri bangsa. Budaya kita luar biasa, memayu hayuning bawono, kerahayuane jagat. Ayo kita sama-sama pupuk rasa cinta kasih, welas kasih sayang kepada siapa saja untuk membuat indah dunia ini. Saling ngisi, saling melengkapi, itu warisan budaya kita. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kelatu atur atau lebihnya dalam kata-kata saya manusia lumrah. Kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata saya, ya mohon maaf. Tidak ada hal yang macam-macam. Intinya saya hanya ingin ayo hormati, hargai perjuangan leluhur-leluhur kita dulu yang sudah luar biasa. Nanti sesanti surat dirajani yang reco bastolah tekaping Dharmastuti Joyo Wijayanti lebur dinding Dharmastuti. Moga-moga semoga kita semua diberikan keselamatan, kerahayuan, karaharjan, kesehatan, keselamatan dimanapun berada, kapanpun kita berada, maupun bangun dan tidurnya dimanapun kita berada. Terus Bandung, rahayu, sing mati.